Cara tercepat untuk menghabisi seluruh lemak berlebihan di tubuh kita, terutama lemak yang bandel banget, yang nggak bisa hilang-hilang, yang kita udah turun berat badan tapi masih tetap aja tuh ada lemak, yaitu adalah lemak perut kita, terutama lemak bagian bawah ataupun lemak bagian samping, yaitu love handle kita yang kayak gini bentukannya. Nah, di video kali ini gue mau sharing gimana caranya kita bisa dengan mengkonsumsi 5 makanan ini setiap hari, kita bakalan bisa turun kadar lemak dari 30% gini ke kadar lemak 15% kayak gini, atau bahkan di bawahnya kalau kita tambahin jangka waktu dietnya 2 bulan sampai 3 bulan lagi ke kadar lemak 10% kayak gini, supaya lemak perut kita itu bener-bener nggak ada lagi. Muka kita jadi bakalan lebih tirus, lemak-lemak berlebihan contohnya misalnya di paha, di lengan, di dada itu bakalan hilang. Kayak misalnya klien gue ini ya, walaupun beliau umurnya 68 tahun, beliau berhasil turun 14 kg dan lingkar perutnya turun 28 cm hanya dalam waktu 6 bulan aja. Lemak perutnya udah mulai hilang dan mulai kelihatan tuh otot perutnya. Ataupun yang lain, sebulan aja nih gue bantuin turun sebanyak 12 cm lingkarnya dan beratnya sekitaran 7 kiloan ya dalam sebulan. Ataupun kayak follower-follower kita yang lain nih, yang selama 3 bulan itu turunnya bahkan sampai 45 kilo. Ada yang turun juga misalnya 28 kilo nih ya, setelah menerapkan tips dari gue yang bakalan gue sharing di video kali ini. Nah, apa aja makanan-makanannya? Kita langsung bahas aja satu persatu. Nah, di video sebelumnya gue sempat bikin 5 makanan yang wajib kita stop ketika kita sedang berprogres menurunkan kadar lemak, yang awalnya misalnya teman-teman bisa lihat di sini ya, ada kadar lemak 40% kayak gini. Terus ada yang 30% nih kalau buat cowok, atau buat perempuan 45% kayak gini, atau 30%. Kita mau turunin ke kadar lemak yang ideal. Yang ideal tuh seperti apa? Yang bentukannya badannya tuh seperti ini. Kalau cowok 15% kayak gini ya, atau 20% kayak gini. Kalau cewek itu 20% kayak gini ya, atau 25%. Jadi kalau teman-teman belum tahu kadar lemaknya, teman-teman harus cocokin dulu kadar lemak teman-teman tuh sebenarnya berapa persen. Gimana caranya? Teman-teman bisa lihat aja ya gambar di video ini, dan teman-teman langsung ngaca aja, cocokin sama badan teman-teman. Nah, jadi gue udah bikin tuh ya 5 makanan di video yang ini, apa aja yang kita wajib stop dulu konsumsi. Terus ada juga yang nanyain ya, Bang, share juga dong makanan yang wajib kita makan setiap harinya ya, bukan hanya apa yang kita wajib stop. Oke, gue bakalan sharing di video kali ini. Makanan ini kalau teman-teman konsumsi itu bakalan bantuin turun berat badan, walaupun kita makannya sampai kenyang, walaupun kita makannya tidak menghitung kalori. Oke, kita nggak usah sampai kelaparan ya kan, sampai rambutnya rontok, sampai kukunya pecah-pecah, bibirnya pecah-pecah, karena kita kekurangan nutrisi, karena kita membatasi banget kalorinya atau energinya. Kalau teman-teman denger di luar sana, kita pasti wajib apa? Mengurangi makanan, mengurangi terus. Tapi di video kali ini, gue malah nyaranin kita wajib makan sampai kenyang, selama makanannya itu adalah 5 makanan di video ini. Jadi kita bakalan turun ya, teman-teman ukur aja lingkar perut teman-teman sekarang. Teman-teman makan makanan ini, teman-teman coba seminggu, itu bakalan turun 3-5 cm. Kalau bahkan sebulan itu bahkan sampai 6 cm, kayak misalnya klien gue yang perempuan ini ya, itu turun sebanyak 6 cm, langsung langsing perutnya dengan mengkonsumsi makanan ini. Nomor satu apa? Yaitu adalah kita bisa mengkonsumsi sapi. Produk hewani yaitu sapi. Apa aja contohnya kalau sapi? Kalau sapi itu bisa kita makan dari yang paling murah, yaitu adalah daging giling. Daging giling itu adalah makanan dari sapi ya, yang tinggi proteinnya dan juga lemaknya cukup. Oke, lemak itu akan berfungsi sebagai substitusi energi. Kalau misalnya kita makan protein doang, kita bakalan energinya nggak ada. Kita nggak bisa tidur, kita insomnia. Tapi kalau kita tambahin lemaknya sedikit untuk substitusi energi yang awalnya dari karbohidrat, kita bakalan bisa apa? Berfungsi dengan normal atau bahkan berenergi. Jadi kita mau pesen daging giling, mau di toko online ataupun di pasar, pesan kadar lemaknya yang 15%. Oke, nanti kalau kita beli ya ada labelnya tulisannya kadar lemak 15%. Kita nggak mau beli yang spesial atau yang kadar lemaknya 5%. Itu kenapa? Yang pertama, itu rasanya jelek banget karena tidak juicy. Rasanya kayak gabus, Pak. Itu nggak enak karena keras, nggak enak, pokoknya nggak enak banget dimakannya, mual, mau muntah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang spesial tuh harganya lebih mahal dibandingkan dengan yang reguler atau kadar lemaknya 15%. Oke? Jadi itu adalah makanan yang pertama ya. Kalau misalnya teman-teman bingung cara bikinnya kayak gimana, nggak tahu cara bikinnya ya, mau dibikin kayak patty burger gitu, teman-teman bisa tonton di video yang ini. Jadi itu adalah makanan pertama. Bumbunya kita wajib pakai bumbu garam sea salt. Teman-teman bisa beli di toko online aja. Dan juga teksturnya tekstur yang kasar. Oke, jangan yang halus supaya nanti penyerapan sodiumnya lebih cepat di tubuh kita. Jadi kita pada saat diet kita nggak pusing, lemes, keliengan. Jadi wajib bumbunya pakai garam. Jangan takut kelebihan garam karena kita itu dietnya rendah karbohidrat. Oke, kecuali kita dietnya udah banyak banget karbohidratnya, nanti sodiumnya pasti bakalan
bakalan ketahan sama air di tubuh kita. Jadi kita hipertensi itu ya. Jadi makin naik tekanan darahnya. Tapi kalau kita lagi kurang karbohidratnya, justru kita butuh garam itu supaya kita nggak apa? Darah rendah lah misalnya, nggak ada tenaga, ya kan? Itu kekurangan sodium, bukan kekurangan karbohidrat. Itu makanan yang pertama. Dan ingat, biasanya kalau yang pertama ini, yang paling murah, itu rasanya tidak seenak makanan yang kedua. Yaitu apa? Makanan kedua, yaitu kita dari sapi juga ya, yaitu kita pesen steak sirloin. Saran gua sirloinnya itu kalau nggak dari US atau dari Australia. Oke, kenapa? Karena nanti dia nggak amis baunya. Itu yang pertama. Kedua, pasti dagingnya tuh jadi empuk. Oke, nggak perlu beli yang wagyu atau yang wagu ya. Nggak apa-apa kalau mau beli wagyu pun nggak apa-apa. Tapi saran gua untuk sehari-hari kita beli yang steak yang biasa aja, yang dari US atau dari Australia. Ya kira-kira kita kalau budgetnya kalau steak itu satu steak 70.000 60.000 lah per 250 gram steak. Kalau daging giling tadi itu bisa lebih banyak dapatnya. Bisa dapat 1 kilo daging giling itu 100 ribuan, dapat sekilo. Tapi rasanya pasti jauh kalah dengan steak ini yang nomor 2. Kenapa kita wajib makan steak dan daging giling tadi? Karena kalau kita makan protein tinggi dari sapi, itu asam aminonya lengkap. Sehingga kita tidak akan mengalami lapar-lapar. Kita craving gula, craving karbo tidak akan terjadi karena tubuh kita ternutrisi. Oke, nutrisinya pun steak itu lengkap banget. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Itu ada vitaminnya juga, ada mineral juga, ada protein dan juga ada lemak. Jadi kita nggak usah khawatir, kita nggak usah suplementasi yang berlebihan ya. Tanpa suplementasi pun sudah sangat sehat sebenarnya kalau kita mengkonsumsi steak ini. Kita juga wajib bumbunya pakai garam. Nah, itu makanan yang kedua yang wajib kita makan. Bang, itu semuanya mahal semua, Bang. Boleh nggak lu kasih tahu yang low budget? Nah, kalau misalnya teman-teman pengen menghemat, misalnya kita anaknya lagi banyak, ya kan? Tagihan sekolah lagi banyak, atau misalnya teman-teman mahasiswa tapi udah obesitas, teman-teman bisa beli makanan yang ketiga, yaitu apa? Yaitu kita bisa beli ayam, terutama paha ayam filet. Paha ayam filet ini itu tinggi banget juga proteinnya dan harganya sangat-sangat murah. Teman-teman kalau lihat di toko online itu harganya cuma sekilo berapa? Sekilo tuh 40 ribuan, Pak. Nggak mungkin dong nggak ada yang punya 40 ribu. Nah, jadi dengan 1 kilo ayam itu, paha ayam filet itu, kita bisa makannya itu dibagi ya, sehari bisa 3 kali atau bahkan misalnya 2 kali aja. Dan gimana cara masak tadi hewani-hewani tadi? Itu kita bisa masaknya dengan minyak kelapa atau pakai mentega, tapi bukan margarin ya. Kenapa? Karena kalau margarin itu sumber lemaknya itu paling nggak sehat, yaitu sumber lemak trans fat. Itu bakalan naikin trigliserida kita, inflamasi di tubuh juga bakalan naik. Oke, kita nggak mau itu. Jadi kita masaknya tadi ayam paha filet dengan apa? Dengan minyak kelapa ataupun butter. Oke, itu makanan yang ketiga tuh. Nah, makanan yang keempat yang gue sering banget rekomendasi bahkan ke klien-klien gue juga, yaitu adalah apa? Yaitu kita bisa pesen sate taichan. Sate taichan ini itu dia minim bumbu, oke? Sehingga kita tidak akan kalori surplus. Kita makan sampai kenyang, kita masih defisit. Yang kedua, sate taichan itu dia tinggi proteinnya dan lemaknya sedikit. Lemaknya cuma di tengah-tengah doang. Jadi kita wajib makan sate taichan itu sampai kenyang ya. Pesannya 20 tusuk aja sampai 30 tusuk di sekali makan. Itu kita nggak akan lapar-lapar lagi. Oke, itu makanan yang keempat. Kalau misalnya teman-teman lagi di luar, teman-teman lagi nggak bisa misalnya masak segala macam nggak bisa, oke nggak apa-apa. Kita makan itu aja. Nah, makanan yang kelima, yang terakhir, yaitu adalah kita bisa mengkonsumsi telur. Telur itu sebenarnya sangat-sangat tinggi nutrisinya, terutama mikronutrisi. Vitamin A-nya juga daya serapnya paling tinggi dan juga vitamin-vitamin lain. Tapi gue secara pribadi, gue tidak menyarankan makan itu lebih dari 3-4 telur per hari. Jadi kita maksimal 3 telur aja per hari. Karena yang pertama, kenapa? Biasanya kita bakalan lebih cenderung muncul bisul. Ya, bisulnya tuh antara di muka atau di anus, Pak ya. Kalau udah di anus, itu bakalan sakit banget BAB-nya. Kayak ambeien gitu. Jadi kita mau batasin banget telurnya. Kalau udah muncul bisul, langsung di stop telurnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyari sumber protein dari telur, ya itu bagus-bagus aja. Tapi saran gua, lebih baik kita pesannya tuh ayam atau sapi aja sekalian. Jadi itu makanan yang kelima yang kita bakalan jadiin makanan sehari-hari ya. Kalau gua pribadi tuh makannya kayak gini ya, makan steak, terus juga ada ayamnya, bahkan ada udang juga ya, udang tapi nanti dimasak sendiri. Terus juga biasanya gua makan ada telurnya juga, tapi telurnya gua nggak banyak karena gua rentan kena bisulan ya dari telur. Nah, gimana dengan ikan, Bang? Nah, ikan sebenarnya boleh, tapi biasa ikan itu sangat rendah kalorinya, terutama kalori dari lemaknya, sehingga kita jadi gampang banget lapar. Oke, kita nggak mau kebanyakan makan ikan, kita mau kebanyakan itu makannya sapi, ayam, ataupun misalnya kita makan kambing ya, kambing juga boleh. Jadi segitu aja ya makanan yang kita wajib makan untuk turunin berat badan 3-5 kilo dalam 1 minggu. Teman-teman lakuin sebulan, itu turunnya banyak banget, bisa sampai 10 kilo. Tergantung berat teman-teman. Kalau teman-teman obesitas di atas 120 kilo, itu bisa sampai 10 kilo turunnya. Tapi teman-teman harus ingat, teman-teman harus ngelakuin juga program latihannya juga. Yaitu apa? Yaitu kalau teman-teman latihan beban, teman-teman harus latihan beban yang rutin 3-5 kali seminggu. Videonya ada di sini ya, latihan beban yang sangat basic untuk pemula. Kita juga harus jalan kaki ya, karena jalan kaki bakalan mempercepat penurunan lemak kita, terutama lingkar di perut ini ya. Sama yang terakhir, yaitu tidurnya juga. Kita wajib cukup. Kalau tidurnya nggak cukup, jangan pikir teman-teman bisa diet dengan nyaman. Kalau kita tidurnya kurang, respon otak kita terhadap tubuh kita ini ya, otak kita mikir, kita tuh seolah-olah karena kita kurang tidur, kita dikira capek. Makanya kita jadi gampang banget lapar. Kita lapar-lapar terus. Sedangkan kita nggak butuh kalori sebanyak itu gitu. Oke? Kita malah nanti naik
berat badan. Terus yang kedua, kita bakal nurunin hormon testosteron, hormon pembakar lemak nomor 1. Lebih ampuh dibandingin apapun suplemen yang ada di pasaran. Testosteron ini kita harus tinggi terus. Dengan cara apa? Tidur yang cukup 7-8 jam. Karena berdasarkan studi ini ya, anak-anak muda aja dipaksa selama seminggu itu tidur 5 jam. Itu menurunkan hormon laki-lakinya, hormon pembakar lemak sebanyak 15%. Jadi buat teman-teman harus jaga tidurnya. Karena kalau tidurnya kurang pun juga, itu bakalan naikin gula darah kita. Kita jadi gampang banget craving karbo. Pengen minta-minta karbo mulu. Sedangkan karbo itu bakalan naikin nafsu makan kita. Yang ngebikin diet kita gagal terus. Jadi kita mau masukin hewani sebanyak mungkin, kita konsumsi hewani sebanyak mungkin, kita nutrisi tubuh kita, kasih istirahat yang cukup, kerja juga stresnya jangan terlalu tinggi, ya kan? Dari pagi sampai pagi lu kerja. Itu mah ya duit banyak, tapi kita bakalan gampang sakit. Kita juga harus bisa nge-manage stres di pekerjaan maupun di kehidupan pribadi kita sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen di coaching langsung dari gua bikinin menu makanannya, program diet, beli bahan-bahan makanan di mana aja. Pokoknya gua bikinin lengkap, termasuk gua hitungin kalorinya juga. Dan juga program latihan, mau di rumah ataupun di gym, supaya kita bisa kayak klien gua ini ya. Itu selama 5 minggu aja gua coaching, itu turun 11 kg. Dan otot perutnya udah mulai kelihatan, lingkar perutnya mengecil jauh. Oke, karena dia rajin juga. Gua bikinin program, dia jalan kaki 10.000 langkah tiap hari ini kayak gini. Dia laporan ke gua. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman langsung daftar aja di link di deskripsi. Segitu aja video dari gua. See you next video, bye-bye.